Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita mau bahas produk terbaru dari Ryu. Ya, Ryu baru aja ngeluarin beberapa produk cordless-nya. Sebenarnya dulu udah sempet ya keluar ya Gerinda dengan impact wrench-nya, tapi nggak tahu kenapa baru kali ini ada lanjutannya. Ya, yang mau kita bahas kali ini adalah cordless circular saw 7 inci dengan tipenya RCCS 185. Ya, dari bentuknya sendiri kalau kita perhatikan ini tuh sama persis ya dengan brand pesaingnya. Ya, kita sebut saja langsung dari brand Xenon dan NRT Pro. Ya, sama persis ya, tapi kita nggak tahu apa kelebihannya nanti kita bahas. Dan anehnya lagi, ini dia di range harga yang sama. Harganya sama ya dengan beberapa brand yang saya sebutkan tadi, tapi di sini dia hanya menyertakan satu baterai saja, sedangkan pesaingnya udah kasih dua baterai. Nah, kalau memang performanya sama aja, tentunya orang pasti melirik yang brand sebelah ya dengan baterai yang udah dapat dua. Tapi kita belum tahu apakah dia yakin dengan membawakan satu baterai ini aja bisa bersaing di pasaran. Makanya kita mau bahas, kita kupas tuntas apa aja kelebihannya dan kekurangannya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, kita mau cek. Kita bahas dulu dari boxnya ini. Nah, dari boxnya ini kalau kita perhatikan di sini ada beberapa spek singkatnya. Speknya kita bahas di luar aja ya, sepertinya lebih lengkap di luar ketimbang di dalamnya nanti. Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk voltase dia sama ya, menggunakan baterai 20 volt. Baterai capacity 40 Ah, 40 ampere hour ya, lithium ion, dan untuk spindle diameternya 12 mm. Yang namanya spindle diameter itu beda ya dengan arbor. Untuk spindle itu dia biasanya as tengahnya, besi asnya. Kalau arbor itu lubang untuk mata pisaunya ya, atau dudukannya. Nanti kita bahas lagi di dalam. Ya, untuk charge currentnya atau baterai chargernya ya itu 1,8 ampere. Masih sama berarti dengan yang tipe-tipe sebelumnya. Dan untuk maksimal blade diameternya 185 mm atau 7 inci. Jadi mata pisaunya udah umum sekali ya, udah 7 inci, gampang dicari. Max cutting depth-nya itu di 45 derajat, hanya 43 mm ya. Dan untuk no load speed, nah di sini yang menjadi perhatian saya ya. Di sini tertera 4800 rpm. Kalau memang benar berarti dia unggul untuk di kelasnya ya. Soalnya yang seperti ini juga bentuknya yang kemarin kita bahas ya. Ada beberapa brand itu hanya di 3000-an saja rpm-nya. Tapi nanti kita cek lagi untuk pastinya di dalam. Ya, untuk tipe motornya brushless ya. Jadi dia tidak menggunakan karbon arang lagi. Jadi udah tidak ada percikan apinya lagi. Untuk switchnya dia sistem trigger, dan untuk berat bersihnya 4,6 kg. Ya, langsung aja ya kita unboxing, kita cek kelengkapannya. Ya, seperti biasa ya. Pertama kita itu mendapatkan kartu garansi dari Ryu, dan di sini ada instruction manual. Ini ada kunci L untuk ngebuka blade-nya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada saw blade. Saw blade-nya ini umum, ukurannya 24T dan arbornya 20 mili, ukuran 7 inci ya, 7/4. Selanjutnya kita mendapatkan satu unit baterai. Baterainya ini kapasitasnya 40 Ah, hanya satu unit ya, dan slotnya udah tahu ya. Untuk Ryu ini dia menggunakan slot model LXT Makita, jadi kebanyakan sudah pakai seperti ini. Ya, selanjutnya di sini ada charger. Chargernya juga masih umum, dan untuk ampernya kalau kita perhatikan 45 watt, 1,8 ampere ya, standar. Dan selanjutnya kita lihat di sini ada paralel guide-nya. Untuk paralel guide-nya kualitasnya tebal tapi cukup lembek ya, agak lentur gitu. Kalau kita lihat di sini juga dia kurang presisi, agak miring sepertinya. Ya lumayan lah. Dan yang terakhir di sini ada unitnya. Unitnya ya seperti ini. Untuk boxnya kosong, kita kesampingkan. Ya, sebelumnya untuk baterai ini mau saya cas dulu ya. Jadi nanti waktu kita uji coba dia udah dalam keadaan full. Di sini kalau kita cek ada satu titik ya untuk kapasitas baterainya. Kita mau cas dulu. Ya, untuk chargernya inputnya standby di 0,3 watt. Kita cek. Ya, di 40 watt ya untuk inputnya. Nanti bisa naik nih. Di pertengahan dia bisa naik, dan di akhir-akhir nanti ketika dia
hampir penuh, dia akan turun lagi. Jadi dia itu tidak konstan ya. Jadi tergantung isi dari baterainya ini, dia menyesuaikan. Ya kalau kita bagi rata-rata ya sekitar 2 ampere lah. Ya lanjut kita bahas ke mesinnya dulu ya. Kita mau cek untuk build quality-nya dulu nih. Dari plastik-plastiknya kita perhatikan ini rapi sekali, tidak ada sisa-sisa plastik gitu ya. Dan untuk bahannya sendiri ini mantap, kokoh, bukan model plastik kering murahan gitu ya, udah mantap ini. Dan untuk rubbernya sendiri ini kita perhatikan menempel dengan rapi, tidak ada cacat, udah mantap. Dan untuk bahan metalnya sendiri di sini ya, di bagian atas udah standar dan finishingnya bagus, rapi. Untuk blade guardnya sendiri ini bahannya kaleng atau plat metal, dan ya kali ini udah cukup lembut ya. Biasanya Ryu punya keras. Ya untuk base plate-nya sendiri kalau saya perhatikan ini dibilang tipis sih enggak, tapi standar ya, udah cukup lah, nggak terlalu tebal juga. Kalau kita ukur ini ketebalannya mungkin sekitar 1,5 atau 1,6 gitu. Nah 1,6 ya udah standar sekali ya, bisa dibilang udah cukup lah, walaupun hampir-hampir tipis juga ya kalau dibilang. Ya lalu di bagian sini untuk sistem naik turunnya dia ini ya, untuk engselnya dia udah menggunakan pin dari baut gitu dengan mur, jadi dia udah kuat, bukan hanya sekedar pin gitu aja ya. Dan untuk sistem naik turunnya ini kita lihat di sini, ini udah tergolong oke, udah standar, mungkin sekitar 2,5 mili lebih ya, biasanya segitu. Nah benar ya, 2,7 berarti udah oke. Ya setelah saya perhatikan di sini ternyata dia tidak ada untuk mengatur mentok kedalamannya ya. Biasanya di sini ada yang bisa kita setting-setting, itu fungsinya untuk mengatur 90 derajatnya itu bisa mentoknya pas atau enggak. Jadi kalau ini enggak ada, jadi kita hanya mengandalkan cowakan ini aja. Jadi kalau kita kendorin ya, seperti ini, kita kendorin. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa setting-setting mentoknya itu, atau tidak bisa kita kalibrasi seperti circular saw pada umumnya. Artinya kalau nanti teman-teman dapat yang kurang pas, ya caranya ya tinggal tambahin aja ini cowakannya. Ya, menggunakan mata bor. Biasanya dia sering nggak nyampe 90 derajat, jadi ya caranya seperti itu. Ini ada cowakannya, ditambahin aja dengan mata bor lagi, dibor lagi gitu maksudnya. Tapi ini kurang tahu sih apakah udah presisi atau belum, nanti kita ukur lagi ya untuk derajat 90 nya. Oke, selanjutnya saya akan coba pasang dulu untuk blade nya ya. Ya, jadi tadi yang kita lihat di luar itu spindle-nya kan 12 mili ya. Spindle itu adalah as tengahnya ini ya, besi asnya. Jadi untuk besi arbornya itu beda, bukan spindle. Untuk arbornya tuh ini. Kalau kita perhatikan ini besarnya umum 19,3. Jadi kita itu bisa pakai yang seperti ini, arbor yang 20 mili ya. Dan untuk belakangnya ini sepertinya bisa dibalik ya. Nah benar, jadi ini bisa dibolak-balik. Dan untuk bagian belakangnya ini kita bisa pakai saw blade yang arbornya itu 25,4 ya. Itu ada dua ukuran biasanya di pasaran, ukuran 20 mili dan 25,4. Kita pakai yang 20 mili aja sesuai bawaannya. Oke, kita pasang ya untuk saw blade-nya. Mungkin nanti untuk uji cobanya kita pakai saw blade yang ya bisa dikatakan yang bagus ya. Ini kan bawaannya ya tahu lah ya, ini kita nanti nggak bisa mendapatkan bagaimana performa mesin maksimalnya. Soalnya ini juga harganya paling sekitar 60 atau 70 ribu ya. Jadi tidak mewakili bagaimana performa mesinnya nanti. Jadi kita nanti akan coba pakai yang bagus untuk blade-nya. Kita pasang seperti ini. Ya, sekarang kita akan cek dulu ya untuk kepresisian dari alat ini, apakah udah benar-benar presisi atau belum. Kita ukur dari yang bagian belakang dulu. Di sini jaraknya 96,5. Sedangkan yang bagian depan di sini kalau kita ukur 99,3. Jauh ya.
Ya, tapi untuk tiap unit itu tidak sama ya biasanya. Mungkin aja teman-teman bisa dapat yang presisi atau dapat yang lebih parah. Dan oh ya, untuk mengatasi saw blade-nya tadi yang tidak presisi itu di sini sih sebenarnya masalahnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk besi naik turunnya. Ini. Nah, ini yang di bawah bagian blade-nya ini. Ini kan yang menghubungkan bodi mesin ke base plate-nya. Ini biasanya ini yang tidak siku nih. Nih, seperti ini ya. Jadi ngatasinya itu bisa agak digeser ke dalam ataupun keluar. Karena itu yang sangat berpengaruh, yang menentukan posisi blade-nya itu di mana. Simple aja sih sebenarnya. Nah, ini ya, ini besi yang L ini. Di sini settingannya. Yang perlu dibikin 90 derajat biar dia itu presisi dengan depannya. Ya, untuk 90 derajatnya kita mau ukur ya. Kita mau tes apakah ini udah benar-benar presisi. Ya, di situ kelihatan ya. Nah, masih ada jarak di bagian bawah. Tidak rapat seperti yang di bagian atas. Artinya dia belum 90 derajat ya. Padahal ini udah mentok. Ini udah nggak bisa disetting lagi. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ya caranya ya sedikit dicowok lagi biar dia itu bisa dapat 90 derajatnya. Intinya tetap harus kalibrasi ya. Oke, sekarang kita coba pasang baterainya ya. Ini udah penuh. Untuk pengecasannya sekitar 2 jam tadi ya. Kita coba pasang. Kita tes nyala. Ya, dia ada brake-nya ya, ada fitur brake-nya. Jadi kalau kita lepas trigger, maka blade-nya ini akan langsung berhenti. Dia langsung rem dan itu bagus ya untuk keamanan. Oke, selanjutnya kita mau cek dulu untuk RPM-nya. Ini yang bikin kita penasaran nih. Tadi katanya 4.800 ya. Kita mau cek aja bener atau enggak. Ya, 4030 ya. Ya, walaupun nggak sampai 4.800 tapi udah menurut saya udah cukup lah, udah oke. Ya, selanjutnya apa ya yang mau kita bahas sebelum kita tes? Oh, untuk fitur-fitur. Untuk fitur-fitur sih menurut saya sama aja ya. Kita lihat desainnya dulu aja deh. Untuk desainnya dari bentuknya itu udah sama persis dengan yang punya Xenon yang kita bahas kemarin itu ya. Hanya aja beda di warnanya. Itu dari handle-nya, dari pembuangan debunya, bentuknya segala macam. Ya udah sama. Jadi menurut saya fitur-fitur udah hafal lah ya. Dan ya mungkin yang perlu dibedakan di sini yang punya Xenon saya lupa, punya NRT saya lupa. Untuk trigger ya, untuk triggernya di sini dia menggunakan safety button. Jadi ini udah sistem keamanan ya, mesti kita pencet dulu untuk safety buttonnya baru triggernya bisa kita pencet. Dan selanjutnya untuk posisi indikator baterainya itu udah pas sekali ya, dia ada di atas ini. Jadi kita bisa ngecek sisa baterainya itu dengan gampang. Dan setelah itu ya udah sih, nggak ada bedanya ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita mau tes bagaimana dengan performanya. Kita langsung ke TKP. Oke, kita akan coba potong ini kayu balok 2x6 sekali potong ya dengan blade bawaannya. Kita mau cek dulu kualitas blade-nya seberapa. Kalau nanti masih mumpuni, kita akan coba belah ya. Tapi kalau dikira nanti nggak begitu bagus, maka kita akan ganti aja. Karena kita mau tahu seberapa performa maksimal dari mesinnya ya, bukan dari blade-nya. Ya, dari suaranya kedengeran ya, kayak menjerit gitu. Itu menandakan blade-nya nggak begitu bagus. Kita coba lagi.
Oke, untuk debunya pembuangannya bagus ya. Dia udah fokus. Oke, sekarang saya mau coba ganti dulu untuk blade-nya. Nah, sekarang kita coba yang Floyd ya. Ini yang sama-sama 24T. Sebenarnya untuk blade bawaan Ryu-nya itu bukan gimana ya? Bukan nggak bagus, tapi ya kurang maksimal aja untuk menguji mesinnya. Jadi kita ganti yang bagus dulu ya, yang lebih memadai. Kita coba lagi. Nah, ternyata mantap ya. Untuk mesinnya sendiri masih belum lost power sama sekali. Masih belum under power ya, masih mantap. Sekarang kita akan coba ripcut ya. Ini panjang baloknya 2 meter ini, 2 meter lebih. Kita coba aja ya. Ya, masih mencukupi sekali ya untuk tenaganya. Walaupun sebenarnya ya ini hanya untuk kerja-kerja ringan sih, bukan untuk kerja-kerja berat. Tapi ya kita hanya menguji kemampuan maksimalnya. Dengan blade yang bagus, mesinnya saya rasa masih mumpuni. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana kalau kita pakai blade bawaannya. Oke, kita bandingkan aja ya. Untuk baterainya tentunya tadi sih full, tapi tentunya biar adil akan saya cas lagi ya, biar penuh. Nanti kita coba dengan blade bawaannya. Oke, sekarang kita masuk ke mode nyiksa nih. Dengan blade bawaannya kita coba ya. Ini panjangnya 2 meter loh. Mungkin kelihatan dari depan pendek karena ngelihatnya dari depan ya.
Ya ternyata masih bisa ya dengan blade seadanya, walaupun agak jerit mesinnya, tapi salut untuk powernya, bisa dikatakan masih oke ya. Dan mesinnya tidak overheat. Kita coba dulu untuk suhunya ya. Ya 38 untuk di bodi, 38 untuk baterainya, 41. Baterainya agak panas ya, mungkin karena dipaksa, tapi untuk keseluruhan sih oke. Nah oke ya, jadi dari hasil tesnya teman-teman udah bisa lihat tadi ya, udah lancar sekali, tidak ada kendala sama sekali, udah tidak ada masalah. Untuk powernya menurut saya ini mantap. Ya kekurangannya mungkin ya yang seperti yang kita bahas di awal tadi, kurang kelengkapannya aja, baterainya yang kurang. Cuma dapat satu ya, sedangkan yang rivalnya itu udah dapat 2 baterai. Tapi menurut saya ada hal yang mesti teman-teman pertimbangkan ya ketika memilih di antara 3 ini, yang dimana di samping baterainya ini yang cuma satu, dia punya kelebihan di antara yang lainnya. Yang pertama untuk powernya. Untuk powernya di antara ketiga circular saw ini yang kita bahas tadi, menurut saya ini tuh yang paling bertenaga ya, lebih di antara 2 rivalnya. Walaupun tetap tenaganya itu masih di bawah circular saw yang pakai kabel pada umumnya. Tapi di antara ketiga circular saw itu menurut saya ini yang paling bertenaga. Tadi udah kita coba ya dengan menggunakan blade yang bagus maupun yang bawaannya itu kita hajar sampai menjerit sekalipun, untuk mesinnya masih menurut saya performanya masih oke ya, tidak ada overheat, tidak ada mati sama sekali, dan itu udah mantap sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk fitur brake-nya ya, dia itu ada remnya, ketika kita lepas trigger maka dia akan langsung mati, dan itu tidak didapati oleh kedua rivalnya. Ada pun ada ya, tapi dia tidak responsif, dia agak lama baru mati, sedangkan yang punya Ryu ini gercep ya, mantep. Nah untuk fitur soft startnya juga ketiganya punya fitur soft start, tapi yang menurut saya yang soft startnya itu masih masuk di akal, masih enak dipakai, nggak terlalu lemot ya, punya Ryu ini yang paling cepat naik RPM-nya ya ketimbang 2 rivalnya. Kita udah bahas yang punya NRT Pro, Xenon, menurut saya yang ini lebih cepat naik RPM-nya ketimbang yang 2 itu. Nah yang selanjutnya menurut saya nggak ada lagi ya untuk kelebihan-kelebihannya. Nah bagaimana tentang kepresisiannya tadi yang belum presisi ya untuk base plate-nya. Nah menurut saya hal itu bisa saja ya terjadi di semua merek, bukan cuman Ryu ini. Kalau teman-teman dapet yang kurang baik ya mungkin salah di pengiriman, nggak mesti yang merek Ryu ini, mungkin yang Xenon juga bisa seperti itu, yang NRT Pro juga bisa seperti itu. Soalnya dari build quality ini nggak jauh beda, dan bisa saya katakan ya sama aja kok, nggak ada bedanya ya, dari ketebalan base plate, dari plastik-plastik, dan semua sama kalau menurut saya. Hanya aja ya kalau memang teman-teman itu dapat yang bagus ya merek apapun bisa dapat, kalau memang dapat yang jelek ya merek apapun bisa dapat yang jelek. Jadi intinya nggak dipermasalahkan ya soal kepresisian tadi, masing-masing ya butuh kalibrasi sih kalau memang dapatnya yang belum pas. Nah selanjutnya kelebihan dari Ryu ini ya dibandingkan rivalnya lagi, itu untuk baterainya sendiri dia udah punya indikator ya, sedangkan untuk yang Xenon belum, untuk yang NRT Pro juga belum. Ditambah lagi untuk yang Ryu ini, chargernya ini merupakan charger yang terkencang saat ini untuk model China LXT seperti ini ya. Ya walaupun nggak jauh beda sih dengan yang punya NRT Pro. Untuk yang NRT Pro itu saya coba kemarin 40 watt ke bawah ya, 30-an watt gitulah, sedangkan yang Ryu ini 45 watt bisa tembus ya, dan ya walaupun nggak beda jauh tapi tetap dia unggul ya. Ya itu aja sih mungkin beberapa perbedaannya. Kalau ditanya apakah dia dengan membawakan satu baterai ini aja langsung dikatakan nggak worth it, kalah dibandingkan rivalnya, menurut saya sih enggak ya, dia punya kelebihan lain. Jadi semuanya kembali kepada teman-teman lagi. Kalau memang teman-teman itu mau performanya yang paling unggul ya Ryu ini, tapi cuma dapat satu baterai. Sedangkan kalau mau dapat yang 2 baterai tapi ya performanya di bawah dari Ryu ini, ya masih ada brand Xenon dan NRT Pro. Jadi semua kembali kepada teman-teman ya. Saya hanya mengupas, pilihan tetap kembali kepada teman-teman. Kalau ditanya apakah worth it, semuanya worth it kok. Oke ya, sekian dulu video dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan ataupun ada yang mau dikoreksi, silahkan aja.
Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.